Survei Poltreking tunjukkan 65,4% publik puas, tukang nyinyir ngibul doang. Penulis, X Hardy. Setelah survei SMRC dan Litbang Kompas yang menunjukkan publik puas dengan kinerja Jokowi, kali ini hasil yang serupa datang dari survei lainnya yaitu Poltreking Indonesia. Menurut survei Ino, sebanyak 65,4% responden puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin dalam menangani pandemi COVID-19. Sementara itu, tingkat kepuasan secara umum terhadap kinerja pemerintahan Jokowi Ma'ruf tidak jauh beda, yaitu sebesar 67,4%. Tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi Ma'ruf khusus dalam penanganan pandemi COVID-19 adalah 65,4%, kata Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda. Sedangkan tingkat kepuasan terhadap penanganan dampak ekonomi pandemi COVID-19 hanya sebesar 60,7%. Salah satunya ditandai dengan tingkat penghasilan publik di mana 51,2% merasa lebih baik, jauh lebih baik dan lebih baik. Dan 42,2% publik merasa lebih buruk dan jauh lebih buruk, dalam 1 tahun terakhir. 3 survei sudah memberikan hasil yang serupa, jadi bisa dikatakan kinerja pemerintahan sangat baik mengingat saat ini dunia sedang dilanda pandemi. Bayangkan kalau tidak ada pandemi, pembangunan di negara ini akan jauh lebih masif lagi. Sungguh sayang sebenarnya, di saat negara ini dipimpin yang benar, malah terjadi pandemi yang menghambat. Potensi maksimal sedikit terhambat, ibarat mobil balap yang tidak digas penuh, karena jalanan tidak terlalu mulus. Ditambah lagi banyak provokator yang membuat gangguan terhadap pemerintah melalui narasi-narasi sampah bau busuk. Politisi-politisi yang memperkeruh situasi sambil mencari simpati untuk kepentingan sendiri dan kelompoknya. Pemerintah seperti diserang dari berbagai arah. Kedoknya kebebasan berpendapat, demokrasi, hak beropini, tapi sebenarnya itu adalah agenda yang tujuannya hanya membuat kegaduhan politik. Buat Rizal Ramli, masih punya urat malu untuk mengatakan bahwa ganti presiden adalah cara untuk menyelesaikan pandemi, orang seperti dia kapan malunya? Bahkan tidak lama ini, dia mengatakan siap membantu Garuda keluar dari krisis keuangan asalnya syarat presidensial threshold 0% dipenuhi. Jelas ini tak tahu malu, tak tahu diri, tak ngaca berabad-abad. Tak perlu bantuan Rizal Ramli, lantaran pemerintah bisa talangi, tapi Jokowi sudah beri sinyal tak akan menolong lagi. Ingat, tong kosong nyaring bunyinya. Khusus untuk Rizal Ramli, koar-koarnya bikin sakit telinga. Buat adik-adik mahasiswa terutama BEM UI, apakah kalian sudah ngaca atau sudah cuci muka saat memberikan rapor merah kepada Jokowi? Di saat survei menunjukkan dukungan masyarakat kepada pemerintah, di saat Johns Hopkins University memberikan apresiasi luar biasa karena penanganan pandemi di Indonesia salah satu yang the best di dunia, di saat utusan AS John Kerry memuji upaya Jokowi menangani perubahan iklim, membangun ekonomi dan mencegah deforestasi, di saat seorang profesor dari universitas ternama di Singapura mengatakan Jokowi presiden jenius, di saat itulah muncul sekelompok kecil mahasiswa yang merasa seperti pahlawan yang bangun kesiangan dan mengkritik tak jelas. Kalian semuanya sungguh tak tahu malu, karena berani tampil beda dengan cara yang sangat menggelikan. Tampil beda, kalau benar masih it's okay. Tapi kalian ini malah tampil beda seolah ingin sengaja memperlihatkan pada dunia kalau kalian ini sakit hati atau tidak peduli dengan anggapan banyak orang kalau kalian ini mempolitisasi atau punya orang kuat di belakang. Kalian berusaha memaksa publik percaya kalau kalian ini pintar, cerdas, lebih baik dari orang-orang di pemerintahan, merasa seperti satu-satunya pihak yang paling mampu selamatkan negara ini, padahal yang kalian perlihatkan hanyalah kebodohan yang tak ada obatnya. Ada yang dipecat tapi merasa tidak pernah dipecat sehingga jadi angkuh tak tahu diri, tak tahu tempat. Ada pula yang suka bilang dungu, tapi beli lahan saja bisa kena sengketa, siapa yang sebenarnya dungu? Publik hanya bisa geleng kepala sambil mengatakan kalian ini sudah stres. Publik pun sudah paham. Kalian ini mantan orang buangan yang sebenarnya diharapkan bisa memberi kontribusi yang bagus, tapi ternyata tidak bermutu. Wajar kalau sampai didepak atau dibuang. Yang tak berguna ngapain dipertahankan? Bodoh sekali lah. Bagaimana menurut Anda?